Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Perukunan Besar ini, karangan Jamaluddin, Syekh Jamaluddin. Siapa nama lengkapnya? Karangan bagi Al-Allamah Mufti Jamaluddin bin Almarhum Al-Alim Al-Fadil Syekh Muhammad Arsyad Mufti Al-Banjari. Jadi Syekh Jamaluddin bin Arsyad Syekh Al-Arsyad Al-Banjari. Jadi kita lanjutkan pembahasan kemarin tentang malaikat atau tentang rukun iman lah ini. Syahdan selanjutnya, bahwa kasih akan malaikat itu daripada syarat iman, maka barang siapa berseteru atau benci atau menghinakan atau menyumpah akan sekalian mereka itu para malaikat, atau salah seorang daripada mereka itu, atau kita tiada dikatanya atau katanya tiada ada segala malaikat itu. Jadi disangkal maksudnya ini. Atau katanya tiada aku percaya akan mereka itu. Maka sungguhnya jadi kafir ya. Maksudnya jika kita tidak percaya kepada malaikat, maka kita akan menjadi kafir. Dan ketiga, ini maksudnya ketiga dari rukun iman ini, percaya akan segala kitab, artinya menyungguhkan dengan hati bahwasanya segala kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit kepada segala pesuruhnya itu sebenarnya dan adalah dalam kitab itu suruhannya dan tegahnya, perintah dan larangannya, mungkin maksudnya ini, yakni suruhannya kepada berbuat kebajikan, dan tegahnya yakni daripada segala yang dilarangkan, dan janjinya akan saya nggak tahu ini, menggerahi atau mensyukuri, mungkin maksudnya ini, kepada segala mukmin, dan janjinya akan menyiksa, janjinya Allah itu akan menyiksa segala hambanya yang durhaka dan yang kafir dan ceritera hari kiamat. Mungkin cerita maksudnya ini, ceritera hari kiamat daripada bangkit segala manusia di dalam kuburnya. Maka adalah banyaknya kitab Allah itu serta atas 4 buah kitab, 100 katanya ini, 104 buah kitab. Jadi kitab Allah itu banyaknya 104 buah kitab. Maka yaitu kalam Allah semuanya, dan dalamnya itu diturunkan kepada Nabi Allah Adam 10 buah. Jadi 110, 10-nya itu diturunkan kepada Nabi Adam dan akan Nabi Allah Idris,
30 buah kitab jadi 40, dan akan Nabi Allah Ibrahim 10 buah kitab jadi 50, dan akan Nabi Allah Syis 50 buah jadi 100 kitab, 150 buah kitab. Maka sekalian kitab itu semuanya suhuf semua namanya ya. Gini. Jadi gini, sekalian kitab yang 100 itu namanya suhuf namanya, bukan kitab. Dan akan Nabi Allah Daud sebuah kitab 101 jadinya bernama Zabur namanya. Dan akan Nabi Allah Musa sebuah Taurat namanya. Dan akan Nabi Allah Isa sebuah kitab Injil namanya. Dan akan Nabi Muhammad SAW sebuah kitab yaitu Quran namanya, pas 104. Itulah yang terlebih daripada segala kitab, dan tiada harus atas kita mengikat kitab lain daripada Quran. Mungkin mengikat secara hukum, yaitu hanya Al-Quran. Lain daripada Al-Quran hingga hari kiamat. Jadi hanya Al-Quran yang kita ikuti syariat-syariatnya. Maka barang siapa menyangkal satu jua pun segala kitab, atau diperdustakannya, atau disenda-sendakannya, atau diringankannya, jikalau satu huruf sekalipun, atau disumpahnya, maka makasanya jadi kafir. Ini agak aneh ya, agak aneh bahasanya ini. Dan keempat, percaya akan segala pesuruhnya, artinya menyungguhkan dengan hati akan segala pesuruhnya Allah Ta'ala itu sebenar-benarnya. Disuruhkan mereka itu kepada segala makhluk akan menyampaikan suruhnya daripada segala hukum syarak, halal dan haram, dan fardu dan sunnah, dan makruh dan mubah, dan cerita akan oleh mereka itu yang diceritakan oleh mereka itu akan hal ihwal hari kiamat, di hari kiamat, daripada surga bagi segala mukmin dan neraka bagi orang yang durhaka dan segala kafir. Dan barang siapa dan barang apa katanya nih? Dan barang sebagainya, dan adalah sekalian mereka itu terpelihara daripada kafir, dan terpelihara daripada mengerjakan dosa besar dahulu pada keturunan wahyu, atau kemudian daripadanya terbit daripada mereka itu dosa kecil dengan tiada sahajanya. Mereka itu mengerjakan dia, tetap tiada terbit daripada mereka itu dosa kecil yang kekejian pada nubuah mereka itu. Sebenarnya saya kurang paham juga ini apa maksudnya ini. Saya hanya membacakan saja ini. Jadi coba kita baca sekali lagi ya. Kita mulai dari mana nih? Dan barang ini yang di samping kanan ini, dan barang sebagainya, dan adalah sekalian mereka itu terpelihara daripada. Jadi Nabi itu kan terpelihara. Ini membahas tentang pesuruh-pesuruh. Jadi Nabi itu barang sebagainya, dan adalah sekalian mereka itu terpelihara daripada kafir dan terpelihara daripada mengerjakan dosa besar.
Nah, jadi memang Nabi itu terpelihara dari dosa-dosa besar. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad. Dahulu, nah ini yang membingungkan dahulu ini. Dahulu apa ini? Dahulu daripada keturunan wahyu. Nah, turunnya wahyu mungkin bukan keturunan. Atau kemudian daripadanya terbit daripada mereka itu. Ini banyak daripada ini. Daripadanya terbit daripada mereka itu dosa kecil dengan tiada sengajanya mungkin ini. Mereka itu mengerjakan dia tetap tiada terbit daripada mereka itu dosa kecil yang kekejiannya pada nubuah mereka itu. Nah, jadi teman-teman yang tahu bagaimana cara membaca yang benarnya bisa berkomentar di kolom komentar. Dan adalah banyak bilangan mereka itu sekati dua lakas atau gimana? 4.000. Dua lakas ini hitungan yang sangat kuno kayaknya. 2 lakas 4.000. Lakis 2 lakas 4.000. Nah, dan pada suatu riwayat 2 kati 2 lakas 4.000. Berapa itu? Maka yang pertama daripada mereka itu Nabi Allah Adam. Ya kan, Nabi Adam pertama. Dan kesudahannya daripada mereka itu Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin ini maksudnya yang pertama Adam, yang terakhir Nabi Muhammad. Dan yang jadi pesuruhnya daripada mereka itu 315. Jadi Nabi itu ada 315 orang. Dan yang keturunan kitab Allah, mungkin maksudnya yang diberikan kitab ini 8 orang, yaitu Adam dan Syis dan Idris dan Ibrahim dan Daud dan Musa dan Isa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mempunyai syariat daripada mereka itu 7 orang, yaitu Adam dan Syis dan Idris dan Ibrahim dan Musa dan Isa alaihimussalam. Siapa yang tidak ada berarti di sini? Nabi Syis ada, Idris ada, Ibrahim ada, Nabi Adam aja mungkin ini. Oh, Adam pertama itu. Adam, Idris, Syis, Idris, Ibrahim, Daud nggak ada di sini. Nah, berarti kurang Daud satu berarti. Nah, lanjut. Dan sekalian Nabi itu daripada bangsa Ajam. Jadi semua Nabi ini adalah bangsa Ajam, melainkan 5 orang, kecuali 5 orang jua daripada Arab. Jadi ada 5 dari Arab. Dan kata setengah Nabi Allah Adam kata. Dan kita setengah Nabi Allah. Apa kata atau kita ini? Kata setengah Nabi Allah Adam alaihissalam alaihi ajma'in. Nah, mungkin ini kita setengah atau gimana ini? Setengah apanya ini? Setengah bentuk badannya, setengah apa? Ini belum jelas ini. Dan Nabi Muhammad SAW sebermula fardu atas segala yang akil balik mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu manusia daripada anak cucu Adam, lagi merdeka, lagi dilebihkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk, ialah bangsa Arab, lagi Quraisy, lagi Hashim,
namanya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Nah, diperanakan oleh ibunya Aminah di Makkah tatkala genaplah umurnya 40 tahun. Dijadikan Allah Ta'ala Nabi lagi pesuruhnya kepada sekalian manusia, menyuruhnya masuk Islam. Maka duduk ia di Makkah, kemudian daripada menjadi Nabi Allah, daripada menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun lamanya di Makkah. Kemudian maka berpindah ia ke Madinah. Maka duduk ia di Madinah 10 tahun, membawa segala manusia masuk kepada agama Islam dan perang sabil ia dengan kafir dan munafik, menyuruh masuk agama hingga setelah dengan dia agama Islam dan genaplah, ini maksudnya apa ya? Setelah, kenapa nggak pakai sin ya? Agama hingga nyatalah ini katanya, hingga nyatalah dengan dia agama Islam dan genaplah umurnya 63 tahun, maka kembali ia ke rahmatullah daripada negeri yang fana kepada negeri yang baqa. Dan jadi fana artinya dunia yang rusak, hancur, dan menuju ke negeri akhirat yang kekal. Dan ditanam ini ya, bukan dikubur. Ia di Madinah adalah kubur yang maha mulia itu di Madinah. Bermula kejadian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin maksudnya kejadian di sini ciptaan bentuk tubuhnya itu terlebih banyak, tiada celah di dalamnya, baik rupanya, putih warnanya. Nah, syahdan, kita stop di syahdan. Wah, jadi ini banyak kata-kata yang sangat-sangat banyak tidak kita gunakan sekarang di Indonesia. Karena bahasa Indonesia juga terus berkembang. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.